sebentar. Saya record dulu. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mulai perkuliahan dalam pembahasan populasi dan sampel. Nah, seperti yang kalian lihat di depan gambar ini adalah gambar penguin. Penguinnya banyak apa sedikit? Banyak. Banyak ya. Berapa totalnya? Gak kehitung, Pak. Iya, coba siapa yang mau ngitung segitu? Coba hitung atau nggak mungkin, banyak pertama. Nah, sekarang lihat ini. Ini berapa penguin? Tiga kan, kehitung ya. Karena dia, nah sekarang saya pengen lihat membandingkan. Nah, antara yang banyak dan yang sedikit ini, sama nggak bentuknya? Sama. Baik, sama ya. Artinya dia satu jenis ya, penguin, sama-sama penguin gitu kan. Badannya putih, sayapnya hitam, ada paruhnya, ada kuningnya gitu. Saya tanya nih, apa persamaan dan perbedaan antara populasi dan sampel? Ini anggaplah saya belum mulai ke teori ya. Ini cuma gambaran aja. Ini populasi itu banyak, sampel itu sedikit. Nah, bedanya apa? Populasi itu jumlah keseluruhannya, sampel itu hanya sebagian yang dijadikan penelitian. Ya, sampel itu sebagian dari populasi. Betul. Jadi, tapi ada nggak yang melihat bahwa antara sampel dan populasi itu beda? Nggak ada kan? Artinya gini, sampel itu udah pasti bagian dari populasi. Gitu ya. Kalau populasi itu jumlahnya besar, kalau sampel itu bagian dari populasi itu. Tapi dia memiliki karakteristik yang sama. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Sampel itu harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Andaikan ya, di gambar yang di bawah ini, gambarnya bukan penguin, tapi apa nih? Misalkan ular, misalkan. Saya mau tanya nih ke kalian. Saya tulis populasinya bentuknya penguin. Tapi ketika saya ambil sampelnya ular, apakah itu bisa dikatakan sampel dari populasi itu? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, karena dia beda jenisnya. Dia beda jenis. Populasinya penguin, tapi kok yang diambil sampelnya ular. Misalkan, saya ingin meneliti tentang bentuk penguin ini. Tapi yang saya ambil sampelnya ular, maka data penguin itu nggak akan pernah saya dapat. Loh kenapa? Ya sampelnya salah diambil, gimana coba? Saya logikakan dengan sederhana seperti ini. Ini agak nyambung ke dalam dunia pendidikan. Kalian akan meneliti tentang kemampuan bahasa Arab mahasiswa PBA di UHAMKA. Nah, kemampuan bahasa Arab mahasiswa PBA UHAMKA. Populasinya itu semua. Tapi, sampel yang kalian ambil, itu mahasiswa manajemen FEB. 3 orang misalkan. Kira-kira mewakili atau tidak itu sampel dari populasi anak PBA, tapi yang diambil sampelnya anak FEB manajemen. Kira-kira terwakili atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Berarti yang harus saya ambil sampel itu siapa? Anak PBA. Anak PBA apa? Mahasiswa PBA kelas Iya. 1. Mahasiswa PBA UHAMKA. Nah, jadi kalau kita lihat itu pendahuluan saja untuk memberikan gambaran kepada kalian, itulah populasi dan sampel ya, secara bentuk. Jadi kalau kita lihat definisinya, ini agak rumit soalnya bahasa buku ya. Nah, Ferguson mendefinisikan bahwa populasi adalah keseluruhan anggota, kejadian, atau objek-objek yang ditetapkan dengan baik. Nah, berarti kan kita sudah menetapkan. Kita mau menjadikan populasi itu di mana kita yang menentukan. Contoh, saya mau meneliti tentang keterampilan bahasa Arab mahasiswa PBA UHAMKA. Berarti seluruh mahasiswa PBA UHAMKA itu menjadi populasi. Saya mau tebak-tebakan sama kalian. Kalau judulnya seperti ini, siapa populasinya? Simak dengan baik. Kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa Fakultas Agama Islam UHAMKA. Siapa populasinya?
Muka, Pak. mahasiswa Fakultas Agama Islam UKMK, Pak. Seluruh mahasiswa Fakultas Agama Islam. Totalnya berapa? Banyak, Pak. Banyak, iya. Totalnya kita punya 1.200 ya, kalau ditanya jumlahnya. Berapa mahasiswa aktif FAI? 1.200 termasuk kalian. Nah, jadi itu jumlah keseluruhan mahasiswa FAI yang akan menjadi populasi penelitian kita. Nah, namanya populasi itu seperti itu. Kita harus menyesuaikan kepada penelitian apa yang akan kita lakukan. Contoh lagi, lebih mudah lagi. Ini simak baik-baik judulnya. Kemampuan atau hubungan kemampuan hafalan siswa pesantren modern di Indonesia. Siswa pondok pesantren modern di Indonesia. Siapa populasinya? Santri pondok pesantren modern. Seluruh santri pondok modern se-Indonesia. Banyak sekali itu. Makanya kita harus membuat sebuah ruang lingkup yang lebih sempit gitu kalau kita mau meneliti. Jadi kalian nanti kalau udah mau bikin judul nih, jangan judulnya itu gede banget gitu. Misalkan kemampuan membaca Al-Qur'an santri, nah gitu. Itu kalau kita jadikan populasi, ya semua santri sedunia gitu. Semua yang belajar agama sedunia itu jadi populasi. Kan impossible kalau kita mau mengumpulkan seluruh datanya itu. Tapi juga kita harus menyempitkan. Nah, Sugiono menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi. Nah, maksudnya apa nih wilayah generalisasi? Seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Dengan kita mengambil sampel, kita sudah menggeneralisasi. Memahami karakteristik populasi dari sampel itu. Nah, itu namanya generalisasi. Saya kembali lagi ke contoh jeruk yang 2 pertemuan lalu saya jelaskan tentang empiris itu. Nah, kamu kalau nyobain jeruk, itu berapa biji? Saya mau tanya. 1, Pak. 1. Kenapa cuma 1? Kalau nggak spotek, Pak. Iya, sepotek ya. Artinya satu bagian kecil dari jeruk itu. Itu sebenarnya kita sedang melakukan sampling terhadap seluruh populasi jeruk yang ada di dalam jeruk itu. Nggak mungkin kan kita mau, Mas saya mau nyobain jeruk. Semuanya tuh kamu ambil, kamu makan. Itu namanya bukan nyobain, ngerampok gitu namanya. Ngerampok jeruk. Nah, jadi dengan kita merasakan jeruk, ini asam, ini manis. Nah, kita sudah mendapatkan sebuah data dari seluruh populasi jeruk. Tapi dalam sampel ini tidak bisa ditentukan dengan satu saja gitu. Misalkan saya ingin mencoba jeruk itu. Tapi satu nih misalkan, oh manis, sehingga kita putuskan untuk beli karena manis. Tapi dalam teori sampling tidak semudah itu. Pak, bisa dong kita samakan dengan kita ambil satu aja mahasiswa bahasa Arab. Tidak bisa seperti itu. Tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Jadi nggak gampang gitu. Artinya nggak bisa kita cuma mengambil satu sampel dari misalkan 1.200 populasi. Lah kan Pak kan udah sampling, tapi tidak bisa seperti itu. Nggak bisa kita samakan dengan jeruk tadi. Artinya ada sebuah teknik-teknik tersendiri yang akan kita lakukan untuk pengambilan sampling itu. Ada hitung-hitungannya juga. Jika populasinya 1.000, maka samplingnya minimal 100. Nah, ntar di bagian akhir saya akan jelaskan. Soalnya itu pakai rumus gitu. Ada rumus khusus gitu untuk penentuan sampling itu. Jadi, Pak bagaimana kalau semua populasinya sedikit? Cuma ini rutin ditanyakan sama mahasiswa semester akhir juga. Cuma 50 orang, Pak. Ya jadikan semua populasi itu sampel gitu. Karena itu namanya sampel jenuh. Nah, sampel jenuh itu artinya semua populasinya jadi sampel. Nanti di akhir akan ada penjelasan lagi. Ya. Nah, jadi objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Ya, artinya populasi itu merupakan sebuah wilayah generalisasi yang mana kita bisa menarik kesimpulan dari
kalau kita sudah mengambil sampel dari populasi itu, kita sudah bisa menentukan bahwa oh ya ternyata kemampuan mahasiswa bahasa Arab dari kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa FAI dari 1.200 diambil sampel misalkan 120 orang ternyata memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang tinggi. Dibuktikan dari 120 sampel itu memiliki tes yang lumayan tinggi. Sebentar, mohon maaf. Mohon maaf, ada telepon dari dekan. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kita sudah membahas tentang populasi dan sampel. Artinya begini, ketika kita memiliki sebuah penelitian atau sebuah data, ini sebuah tambahan aja untuk memudahkan kalian memahami. Idealnya penelitian itu melibatkan seluruh populasinya. Jadi misalkan 1.200 mahasiswa FAI tadi, idealnya semuanya harus kamu ambil tuh datanya, gitu. Tapi kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin karena datanya juga, ya maksudnya mungkin, tapi untuk kalian yang meneliti pemula gitu, ya sulit mendapatkan data 1.200 itu. Apalagi zaman dulu ya, zaman dulu kan mengambil data itu nggak semudah sekarang, pakai tinggal share Google Form selesai sudah. Tapi zaman dulu itu harus menggunakan paper, kertas gitu, mengumpulkan data dengan sulit itu. Nah, ada dua jenis populasi yang berdasarkan proses pengambilan sampelnya itu diterangkan sebagai berikut. Nah, pertama adalah populasi target dan populasi terjangkau. Apa maksudnya? Nah, populasi target adalah populasi yang menjadi daerah generalisasi hasil penelitian. Misalkan seperti tadi, saya ingin meneliti kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa FAI. Nah, jadi seluruh mahasiswa FAI itu menjadi populasi, di mana saya ingin mengeneralisir. Mengeneralisir apa? Mengeneralisir penelitian saya. Saya ingin mengetahui bagaimana kemampuan mahasiswa FAI dalam membaca Al-Quran gitu. Apa mau kalian ngetes semua 1.200 orang itu? Kan nggak bisa. Tapi saya ingin mengambil sebuah generalisasi, mengeneralisir saja. Kira-kira nih, dari 1.200 itu bagaimana saya akan mengetahui
kemampuan membaca bahasa Arab mahasiswa FAI. Kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa FAI. Nah, maka kita menargetkan sendiri populasinya ke siapa? Ya ke mahasiswa FAI itu. Itu namanya populasi target. Emang ada apa populasi yang tidak target? Ada. Misalkan nih, kita yang luas tadi yang saya jelaskan. Jadi kita nggak punya target tertentu. Misalnya judulnya kemampuan membaca Al-Quran manusia, misalkan. Wah, itu kan nggak ada targetnya. Semua manusia kamu teliti, nggak mungkin. Nah, jadi harus kita targetkan sendiri. Harus kita targetkan dan harus kita spesifikkan ke siapa. Karena pun kalau sudah kita targetkan seperti itu, kita tetap harus menentukan sampelnya. Karena banyak sekali. Kembali lagi kepada contoh yang kemarin saya jelaskan terkait dengan quick count. Kalian kan ikut pemilu ya, quick count. Kemudian menyaksikan quick count itu. Nah, itu mereka, si pengambil data quick count itu, ngambil datanya dari mana kira-kira? Ada yang pernah jadi panitia pemilu? Atau panitia pemungutan suara? Nah, mereka mengambil dari exit poll. Gitu. Misalkan saya habis memilih, kemudian keluar dari keluar dari bilik suara, kemudian ditanya sama orang, misalkan Abi Fauzi ini panitianya, Mas tadi Mas milih apa? 1 apa 2? Saya jawab 1, ceklek di data sama dia, Nah, ratusan ribu TPS itu cuma diambil beberapa ribu TPS aja sebagai sebuah sampel dari populasi yang sangat banyak. Sehingga langsung keluar datanya. Oh, di sini menang, di sana menang, di sini menang, di sini kalah, di sini menang. Jadi kita melihat data dari hasil exit poll itu. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, jadi itu adalah sebuah populasi yang tidak ada targetnya gitu, banyak sekali. Tapi kalau populasi target itu kita sudah menentukan bahwa saya mau meneliti, mengambil data tentang kemahiran berbicara mahasiswa PBA UHAMKA. Nah, udah jelas. Saya ingin melihat kesulitan mahasiswa bahasa Arab belajar istimewa. Nah, berarti sudah jelas itu populasinya siapa. Kalau judulnya kesulitan mahasiswa belajar istimewa misalkan. Nah, saya mau tanya nih, populasinya kira-kira siapa? Ada yang tahu? PBA ya, Pak. Perhatikan lagi judul yang saya sebutkan. Kesulitan belajar mahasiswa PBA, kesulitan belajar istimewa mahasiswa PBA. Mahasiswa PBA, Pak. Kurang tepat. Seluruh mahasiswa PBA. Kurang tepat. Apa Pak? Jadi Mahasiswa yang kesulitan. Mahasiswa yang Mengalami kesulitan. Nih saya ulang lagi ya, tebak ya. Kesulitan belajar istimewa mahasiswa PBA. Berarti populasinya siapa? Mahasiswa yang kesulitan, Mbak. seluruh Indonesia Pak. Mahasiswa PBA yang belajar istimewa. Nah, itu mahasiswa PBA yang sedang belajar istimewa. Nah, Dini tadi betul. Jadi, kita perlu melihat, menspesifikan. Nah, contohnya judulnya saya tambah dikit lagi nih. Kesulitan belajar istimewa mahasiswa PBA di DKI Jakarta. Berarti populasinya seluruh mahasiswa PBA yang lagi belajar istimewa di DKI Jakarta. Nah, yang lagi belajar istimewa itu siapa? Mahasiswa semester 1. Nah, gitu. Jadi kita lebih spesifikkan seperti itu. Artinya nanti kita lihat contoh-contoh dari artikel yang antum kirim ya, bagaimana mereka menentukan. Kita simak dulu ini beberapa. Nah, kemudian ada populasi terjangkau. Nah, ini yang tadi saya gunakan ya. Artinya kalau memang populasinya sedikit, maka populasi itu dapat digunakan sebagai semua jumlah populasinya. Contoh, Pak, sedikit Pak, ini jumlah siswa SD gitu. Ya jadikan semuanya populasi itu sebagai sampel. Kalau dalam istilahnya Sugiono itu namanya sampel jenuh gitu. Nah, jadi bisa jadi demikian gitu, bisa jadi penelitian yang akan kalian lakukan memiliki populasi yang tidak terlalu banyak. Maka kalau populasinya di bawah 100 itu bisa jadi semuanya menjadi sampel.
Kakak kelas kalian itu sudah mulai ada yang meneliti tentang itu, tentang kemampuan bahasa Arab kita. Gitu. Jadi mungkin nanti akan beberapa dari kalian juga mungkin bisa melihat ya beberapa contoh penelitian yang dilakukan. Nah, ini ya definisi sampel yang tadi saya jelaskan. Sebagian unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. Jadi hanya sebagian. Sama seperti gambar penguin tadi, nggak mungkin semuanya. Meskipun semuanya itu namanya sampel jenuh. Nah, bagaimana kita berpikir bahwa sampel itu bisa menggeneralisasi dan bisa menjadikan kita paham bahwa karakteristik populasi itu sama dengan sampel seperti ini. Kalau kita menilai bahwa populasi itu banyak dan kita ambil sebuah sampel itu sedikit, maka kita menemukan bahwa oh ternyata berdasarkan sampel yang saya cek, ternyata kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa FH itu tinggi seperti itu. Karena populasinya 1.200, sampel yang saya ambil 120. Nah, 120 ini mewakili 1.200 populasi. Itu. Namun dalam istilah penelitian itu ada namanya margin of error gitu. Apa namanya margin of error itu nanti kalian belajar di statistik ya. Jadi ambang batas kekeliruan. Nah, gitu. Kalau kita di dalam ilmu sosial biasanya margin of error-nya itu 0,05%. Artinya gini, bisa jadi 0,05% dari sampel itu salah gitu. Tapi dalam ilmu sosial itu wajar gitu. Tapi ini tidak boleh terjadi dalam dunia medis atau dalam dunia eksak atau dalam dunia matematika perhitungan gitu. Dia margin of error-nya hanya 0,01. Jadi kemungkinan salahnya itu harus sedikit. Gitu. Makanya kalau dalam dunia penerbangan, dunia kedokteran nggak boleh sedikit pun salah gitu. Kalau salah maka akibatnya fatal. Kita merumuskan obat gitu. Ternyata margin of error-nya tinggi gitu. Berarti akan ada 0,05% orang yang ketika minum obat itu gagal. Nah, makanya dalam ilmu ini. Nah, kenapa kita harus melakukan sampling? Sama seperti yang tadi ya. Artinya jumlah anggota dalam populasi besar gitu. Kita nggak bisa meneliti 1.200 itu. Kemudian domisili tempat populasi berada yang pada wilayah yang luas. Misalkan kalian mau meneliti kemampuan bahasa Arab semua santri gitu. Itu kan luas banget, nggak mungkin. Nah, menyebar. Waktu juga. Anggaran juga pastinya. Nanti kalau kalian sudah bergabung misalnya dengan penelitian dosen, misalkan kalau ada yang ingin, Pak saya mau belajar penelitian dengan Bapak gitu, welcome, saya terima, tapi itu nanti profesional gitu, ada hitung-hitungannya gitu. Jadi mahasiswa biasanya diberikan tugas untuk mengambil data gitu, mengambil data ke lapangan. Nah itu pengalaman sebagai peneliti saya dulu, ketika saya masih jadi mahasiswa, saya diajak dosen penelitian, ya kegiatan saya ngambil data gitu, tapi lumayan dapat uang beberapa puluh ribu per sekian sampel yang saya ambil gitu. Tapi ya memang harus melakukan sampling. Nah ini sebelum kita masuk ke teknik sampling, saya ingin buka pertanyaan dulu untuk kalian yang ingin bertanya terkait populasi dan sampel itu. Jika ada yang belum paham terkait definisi dari populasi dan sampel itu, silakan ditanyakan. Sebelum saya lanjut ke teknik sampling. Maaf Pak, mau Ya. izin. Ya silakan Leni. Mau izin keluar Pak. Duh, izin keluar. Oh yang tadi ya, yang IMM ya? Iya Pak. Kan masih lama nih. Oh mau berangkat maksudnya? Ya silakan, nggak apa-apa karena sudah izin ya tadi. Jadi Leni saya persilakan jika ini. Pak, jazakumullah khairan Pak. Iya. Udah nulis nama kan? Absen? Pak izin nanya. Ya silakan. Umu Hani. Tadi yang masuk ke generalisasi apa ya Pak? Generalisasi itu merupakan bahasa kerennya dari pengumuman, mengumumkan sesuatu yang umum gitu, atau gimana ya, saya membahasakannya sulit juga itu apa yang dimaksud generalisasi itu. Jadi ketika kalian ingin
menemukan sebuah temuan, maka proses generalisasi itu harus dilakukan. Nggak mungkin sebelum mendapatkan data. Ya, saya ingin menilai kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa FAI dari 1.200 orang itu. Nah, setelah saya melakukan sampling kepada 120 orang, maka ditemukanlah data bahwa rata-rata mahasiswa FAI membaca Al-Qur'annya baik. Itu namanya generalisasi. Gitu Hani. Jadi saya nggak bisa mendefinisikan secara definitif ya generalisasi itu apa. Tapi kalau di arti kamusnya itu membuat sesuatu itu umum gitu Hani. Jadi secara teknisnya seperti itu. Saya ingin mengetahui data dari 1.200. Ya kita harus mengambil sampel sekitar 120 untuk mengeneralisir. Nah, untuk mengeneralisir 1.200 itu. Generalisir apanya? Tergantung penelitian kita. Kalau penelitian kita ingin meneliti tentang kemampuan membaca Al-Quran, ya kita membuat sebuah wilayah generalisasi di situ. Di sebuah populasi itu. Nah, jadi setelah kita dapat data, oh ternyata kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa FAI baik gitu, rata-rata baik. Nah, itulah wilayah generalisasi dari sebuah populasi itu. Begitu Hani ya. Jadi definisi generalisasi itu seperti itu. Kalau nyari di bukunya siapa nih, Sugiono, dia sebenarnya juga tidak menjelaskan secara detail terkait generalisasi itu. Sebenarnya itu bisa dicari dari arti kata yang ada di kamus itu. Tapi teknisnya seperti itu. Kamu ingin mengetahui wilayah generalisasi sebuah populasi. Nah, itu. Ya, baik. Silakan ada lagi sebelum kita lanjut ke teknik sampling. Baik, jika tidak ada, kita coba lihat dulu ya, lihat dulu apa yang telah kalian kumpulkan ya. Jadi sebelum kita masuk ke teknik sampling, ini ada beberapa artikel yang sudah saya download dari kalian yang mengumpulkannya. Kalau kita lihat nih, ini siapa nih? Ini mungkin ada yang mengumpulkan sama ya, tapi tidak masalah. Ini, nah, pengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap minat belajar bahasa Arab siswa. Sebelum kita buka, siapa sampelnya? Nah, kira-kira, nah, kira-kira nih ya, kira-kira populasinya siapa nih? Siswa yang sedang belajar bahasa Arab. Nah, itu populasinya. Sekarang kita lihat. Sampelnya siapa? Sampelnya apa nih? Nah, baca nih. Nah, jadi kita lihat dari sini. Sumber data yang dimaksud populasi penelitian ini adalah siswa kelas 10, Madrasah Aliyah, Sulit Air. Nah, teknik pengambilan sampel ialah total sampling, yakni semua siswa kelas 10. Saya baru dengar itu ada total sampling. Tapi nggak masalah, mungkin dia dari rujukan lain. Kalau ini, kalau semuanya dijadikan sampel jenuh, tapi nggak masalah. Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang kecil, yang memungkinkan untuk dijadikan semuanya menjadi sampel, yakni 28 orang. Nah, seperti itu. Ini yang lain lagi ya, yang siapa lagi nih yang mengumpulkan? Jangan, ini skripsi. Nah, ini. Nah, kita baca nih. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik MI Baitul Huda. Nah, jadi semua, kalau peserta didik MI berarti semua anak MI ya. Berjumlah 160. Sampelnya adalah kelas 1 berjumlah 43. Nah,
dilakukan pengambilan sampel acak sederhana. Nah, ini bahasa Inggrisnya simple random sampling, nanti akan kita pelajari. Dilakukan dengan cara undian. Nah, cara undian ini namanya teknik pengambilan sampel. Nah, jadi ada teknik-tekniknya. Nggak bisa kita menentukan sendiri. Saya mau sampelnya misalkan dari 1.200 itu 120. Nah, saya tentukan aja. Misalkan Umuhani, Bobi, Salwa, semuanya jadi sampel saya. Nggak bisa begitu. Nah, itu ada teknik-teknik tersendiri. Agar apa? Ya, agar mewakili semuanya. Gini, kalau saya menentukan sampel sendiri, saya bisa aja menentukan, saya pilih aja yang pintar-pintar baca Quran. Nah, gitu. Itu kan nggak benar juga itu, penelitian seperti itu. Misalkan saya ingin meneliti keterampilan membaca Al-Quran masuk FAI dari 1.200, saya memilih 120 orang-orang yang semua baca Al-Qurannya pintar. Itu nggak generalisasi nanti namanya. Itu klasterisasi namanya. Jadi saya memang memilih. Nah, itu dalam teori teknik sampling nggak boleh begitu. Tapi kita harus benar-benar melakukan secara random, acak gitu. Siapa aja yang kita pilih. Misalkan dari PBA kelas 3A itu saya random aja. Saya nggak pilih. Saya nggak pilih orang yang pintar baca Quran atau tidak. Nah, ada lagi. Nah, ini. Ini dia tidak terlalu jelas menjelaskan. Nah, ini dia. Nah, di dalam artikel ini dia menjelaskan, oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka pada dasarnya tidak ada sampling dalam penelitian ini. Nah, jadi kalau dalam penelitian kualitatif itu istilahnya bukan sampel lagi, nanti ada. Habis UTS kita bahas gitu ya. Jadi ada istilahnya itu namanya data dan sumber data gitu. Jadi bukan populasi dan sampel lagi, tapi data dan sumber data itu kalau penelitian kualitatif. Ada informan nanti, ada informan. Nah, jadi kita mengambil data yang akan kita teliti itu bukan lewat penentuan populasi dan sampel lagi. Nah, itu nanti habis UTS kita bahas. Nah, ini ada lagi yang mengumpulkan ini, efektivitas pemanfaatan multimedia pembelajaran berbantuan eSpring dalam meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab. Nah, kita cari sampelnya siapa. Nah, ini dia. Nah, sampel yang diambil adalah kelas 7A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah peserta didik 32 orang. Nah, jadi itulah ya, artinya beberapa penelitian yang mayoritas sih kuantitatif ya, yang pasti menggunakan sampel, populasi dan sampel. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada ini ya, kepada teknik sampling. Nah, kalau antum lihat gitu, data atau gambar di atas ini, maka kita melihat teknik sampling itu apa sih? Yaitu cara pengambilan sampelnya. Nah, itu terbagi dua ya. Pertama, probability sampling sama non-probability sampling. Saya jelaskan secara sederhana. Probability sampling itu sampel yang bisa diambil yang dimana semua sampelnya itu memiliki kemungkinan yang sama. Namanya probability sampling. Jadi semua sampelnya memiliki kemungkinan yang sama. Maksudnya bagaimana kemungkinan yang sama? Misalkan gini, dari 1.000 orang, kalau saya ambil 100 orang, misalkan dari 1.000 orang ini kira-kira makan paginya apa gitu. Saya ingin mendapatkan data itu. Dari 1.000 orang yang akan saya teliti, mereka nih biasanya sarapan paginya apa? Saya ambil 100 orang. Nah, 100 orang ini itu memiliki kemungkinan yang sama dengan 1.000 orang. Nah, itu maksud. Itu namanya probability sampling. Jadi 100 orang itu memiliki kemungkinan yang sama dengan 1.000 orang itu. Nah, kalau non-probability sampling itu setiap orang nggak memiliki kemungkinan yang sama. Kalian bedain dulu dua ini, baru kita lanjut ke teknik penentuan sampelnya. Nah, pertama itu yang semuanya memiliki kemungkinan yang sama. Tapi yang kedua, non-probability itu tidak memiliki kemungkinan yang sama. Saya ilustrasikan lebih mudah. Nih. Kalau saya mau meneliti tentang, misalkan nih, kemampuan membaca Al-Quran anak jalanan di Jalan Yosudarso. Misalkan nih.
Kira-kira saya memilih probability sampling apa non probability sampling? Ayo. Nih, saya ulang lagi ya. Saya ingin mencari data tentang kemampuan membaca Al-Quran anak jalanan di Jalan Yosudarso. Apakah probability sampling atau non probability sampling yang saya ambil? Probability. Non probability. Karena saya sudah spesifik itu. Anak jalanan di Jalan Yosudarso itu ya itu aja orangnya gitu loh. Jadi dia nggak banyak, Pak. Itu aja orangnya. Dia nggak mungkin saya sebar kepada orang-orang yang memiliki kemungkinan yang sama. Contoh, saya ingin mendalami tentang anak berkebutuhan khusus yang belajar bahasa Arab di sekolah SLB A gitu. Nah, itu non probability sampling. Jadi karena kita sudah tentukan sampelnya itu si A gitu loh. Nah, emang boleh seperti boleh karena ini memang ada di dalam teori penelitian. Nah, makanya penelitian pendidikan itu penelitian kita, penelitian kelas kalian itu cenderung ke non probability sampling. Meskipun ada juga yang probability sampling, tapi nggak banyak. Itu paling yang populasinya di atas 200 gitu. Misalkan dia meneliti semua kelas 12, sekolahnya banyak kelasnya, nah itu pasti pakai probability sampling. Karena semua populasinya itu memiliki kemungkinan yang sama terhadap sampel yang diambil. Seperti itu. Nah, probability sampling dan non-probability sampling ini, ya saya tekankan lagi perbedaannya yang pertama adalah memiliki kemungkinan yang sama. Kalau non-probability tidak memiliki kemungkinan yang sama. Artinya sudah pasti sampelnya tuh itu gitu. Sudah pasti sampelnya sudah kita tentukan dan kita tuju. Seperti sampling purposive nanti saya jelaskan poin per poin. Nah, untuk tekniknya ini ada banyak ya. Nah, kalau probability sampling, simple random sampling. Nah, ada simple random sampling, disproportionate stratified random sampling, proportionate stratified random sampling, cluster sampling. Nah, ada sekitar 4 ya. Nah, kalau yang non probability ada sampling sistematis, sampling purposive, sampling kuota, sampling aksidental, dan sampling jenuh, kemudian snowball sampling. Saya highlight saja yang beberapa yang sering dipakai sama kita. Pertama, simple random sampling. Nah, itu tadi yang kalian lihat di contoh artikel, pemilihan secara acak, secara simple. Random, namanya juga random ya. Random kan acak ya. Simple itu ya sederhana. Nah, jadi ketika kalian ingin menentukan 120 dari 1200, itu sekarang udah ada ininya, aplikasi. Nah, misalkan kalian ingin, saya memilih 120 dari 1200, nah itu ada. Cek aja di aplikasi di internet bagaimana menentukan 120 dari 1200 gitu. Kan di sini masalahnya kan hanya menentukan 120 itu aja, secara random gitu. Bukan secara parsial. Kalau saya menentukan 120 itu berdasarkan ranking nilai tertinggi, itu namanya bukan simple random sampling. Dan itu namanya bukan probability sampling gitu. Tapi itu sudah non probability sampling. Ketika saya ingin hanya fokus kepada anak-anak yang pintar membaca Al-Quran, itu bukan lagi probability sampling. Tapi itu udah menjadi non probability sampling. Nah, di sini ada penjelasannya satu persatu ya. Kalau ini menjelaskan tentang tekniknya. Nah, kalau random, tadi pakai tabel nomor acak. Tabel nomor acak itu gimana? Misalkan kita bikin tabel di Excel, kemudian kita acak seret aja. Kemudian nomor berapa yang muncul, itulah yang menjadi sampel. Kemudian undiannya zaman dulu. Jadi misalkan sampelnya ada 100.000, yang keluar 100 itu adalah yang jadi sampel. Sistematis, nah itu kita buatkan sebuah alur gitu ya. Kita buatkan sebuah alur di mana kita pilih misalkan ganjil saja gitu. Yang ganjil jadi sampel, yang genap nggak jadi sampel gitu. Itu sistematis. Misalkan yang tanggal lahirnya ganjil, nah itu sistematis. Atau strata. Nah, jadi macam-macam ya, atau klaster, ada strata, ada klaster. Misalkan kita buat sebuah klaster tertentu untuk penentuan random sampling itu. Artinya pertama kalau
dari dua tabel ini, di tabel ini menentukan teknik samplingnya. Tapi kalau di sini menentukan bagaimana teknik pengambilannya. Gitu. Jadi misalkan kita pakai teknik samplingnya simple random sampling. Nah, teknik pengambilannya gimana? Nah, itu bisa jadi pakai sistem, bisa jadi pakai, sebentar saya coba ilustrasikan, ada yang pakai sistem nih, pakai Maaf Pak, masih di mute. Nggak kedengar. mohon maaf, tuh saya tadi ngomong kedengeran dong. Sorry. Nah, ini salah satu aplikasi ya, atau yang berbasis web. Kalau Anda mau menentukan siapa kira-kira yang muncul gitu. Nah, ini tinggal diacak saja. Jadi untuk teknik pengambilan sampel itu bisa dengan cara Anda terserah gitu ya. Kalau saya biasanya itu menggunakan ganjil genap saja. Misalkan dari 100 orang. Nah, yang tanggal lahirnya ganjil itu jadi sampel. Karena itu semuanya bisa memungkinkan. Saya tidak melakukan sebuah intervensi kepada populasi. Misalkan silakan yang laki-laki semua, atau perempuan semua, tidak begitu. Jadi itu tidak menjadi ini sampel yang baik gitu. Nah, selanjutnya saya jelaskan lagi tambahan terkait, kalau ada yang ingin bertanya sambil saya menjelaskan silakan, tidak apa-apa. Artinya ini masih ada lumayan ya, jadi kira-kira silakan jika ada yang ingin bertanya langsung saja. Nah, kalau non random, nah ini tekniknya kan pakai sampling sistematis. Nah, kita sudah melihat nih, kita lihat nih. Saya akan membahas saja yang sering dipakai. Pertama, sampling jenuh. Nah, sampling jenuh. Atau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Sampling jenuh itu. Saya lupa, ya Allah. Pokoknya ada istilahnya, sampling jenuh. Ketika semua populasinya kita jadikan sampel, itu biasanya banyak tuh mahasiswa yang seperti itu. Pak, kelas yang saya teliti itu cuma 40 orang. Ya udah, semua jadi sampel gitu. Mau tidak mau. Pak, jumlah populasi penelitian saya 100 orang. Tapi saya mau ngambil sampel, Pak. Semuanya aja jadikan sampel 100. Kebanyakan, Pak. Misalnya seperti itu. Ada teknik tersendiri ya. Jadi kalau memang kalian mau menjadikan 100 itu diambil sampelnya, itu nanti ada rumusnya. Silakan kalian buka di buku ini ya, di buku Sugiono ini yang ini. Itu di bagian belakangnya itu ada rumus-rumus. Nah, ada rumus-rumus untuk menentukan sampel. Misalkan kalau populasinya berapa, sampelnya berapa gitu. Dan juga kalian bisa cari di internet tabel sampel Slovin gitu. Biasanya yang terkenal itu Slovin ya. Silakan kalian cari, misalkan populasi saya 100, sampel yang ideal berapa. Kalian tentukan dulu angka sampelnya. Jangan menentukan dulu orang-orangnya, itu secara prosedural keliru. Nah, jadi silakan Anda, misalkan sampelnya 25, nah baru kalian pilih. Menentukan 25 itu pakai yang mana nih dari sini. Dari gambar ini, dari menentukan 25 itu apakah pakai tabel nomor acak, apakah pakai undian, apakah pakai aplikasi yang tadi saya sebutkan, ataukah pakai strata, ataukah pakai klaster, gitu ya. Jadi untuk menentukan 25 ini, silakan Anda pilih caranya. Biasanya kalau saya pakai nomor ganjil genap, gitu. Nomor registrasi ganjil nanti jadi sampel. Nomor registrasi genap itu nggak jadi sampel, seperti itu. Itu untuk membuat semuanya jadi mungkin gitu. Jadi saya mengukur dengan akurat gitu.
Nah, ini yang tadi probability dan non probability. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama gitu untuk menjadi anggota sampel. Hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi, melakukan generalisasi. Nah, kalau non probability, setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama. Nah, gitu. Jadi penelitiannya tidak bisa digeneralisasi. Artinya kalau saya ingin fokus kepada anak jalanan di Jalan Yosudarso, ya pasti non probability. Saya harus menuju ke Jalan Yosudarso itu untuk mendapatkan sampel itu. Tidak bisa saya generalisir semua jalan. Gitu. Jadi saya ngambil semua anak jalanan di semua jalan itu tidak bisa. Jadi saya harus fokus kepada Jalan Yosudarso itu. Nah, ukuran harus berapa? Nah, sebenarnya ada 4 pertimbangan. Heterogenitas yang pertama. Heterogenitas itu artinya kebermacaman. Jadi kalau kalian lihat misalkan populasi mahasiswa FH ini heterogen atau tidak? Artinya begini. Apakah dari 1.200 mahasiswa itu semuanya alumni pesantren? Kalau iya, ya jangan. Artinya judul kalian harus lebih fokus kepada apa gitu. Tapi kalau banyak, ada yang dari pesantren, ada yang dari SMA, ada yang dari SMK, nah itu bisa menjadi penentuan dari ukuran sampel kita. Mohon maaf sebentar, baterai saya. Saya ingatkan lagi untuk yang belum tulis nama, saya akan tulis nama ya, absen ya. Nanti saya akan absen secara manual. Oke, saya lanjut ya. Yang kedua, tingkat presisi yang dikehendaki. Nah, artinya ketepatan. Kita mau meneliti yang mana? Seperti tadi istimewa tadi. Kesulitan belajar istimewa bagi mahasiswa pembelajar pendidikan bahasa Arab. Berarti kita harus meneliti orang yang belajar istimewa. Persyaratan teknik statistik, nah ini ntar belajarnya di mata kuliah statistik ya. Artinya kalian nanti akan belajar lagi terkait sampling, tapi lebih praktis gitu. Lebih praktis di mata kuliah statistik. Tentunya ketersediaan sumber, artinya itu tadi yang saya bilang. Kalau kalian menentukan populasinya terlalu luas, maka sampelnya juga akan bisa jadi banyak. Gitu. Makanya biasanya kalau kita di dunia pendidikan itu sampelnya paling nggak lebih dari 50 orang. Karena kita pasti di dalam kelas. Yang penting itu harus mewakili populasi. Jangan sampai seperti yang di awal tadi. Jangan sampai saya mau meneliti tentang penguin yang saya jadikan sampel itu ular gitu. Jadi itu sama sekali tidak mewakili populasi. Gitu. Nah, ukuran sampel akan mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Nah, jadi semakin banyak sampel yang kita jadikan maka semakin bagus. Kalau bisa semuanya gitu. Tapi kan itu tidak mungkin. Tapi kalau semakin sedikit maka akan semakin besar kesalahannya. Logikanya seperti ini. Ketika kita memiliki populasi 100 orang, tapi sampelnya kita cuma 10, nah maka 10 orang ini berpotensi tidak mewakili 100 orang. Kenapa ya? Karena masih sedikit gitu. Jadi bisa jadi di antara 90-nya ada yang, misalkan kita mau meneliti, apakah kamu pernah main layangan misalkan. Kita cuma tanya ke 10 orang. Mungkin 10 orang itu jawabnya rata-rata tidak pernah gitu. Tapi ternyata di 90 yang lain itu pernah. Nah, akhirnya salah kan prediksi kita. Seperti itu. Semakin banyak, nah maka akan semakin kecil tingkat kesalahan. Jadi, ambillah sampel sebanyak-banyaknya, jika itu memungkinkan. Nah, menurut Guy, gitu ya, ini Guy nama orang, dan Deal, gitu ya, paling sedikit 30 elemen populasi. Nah, jadi ini di Barat ya, kalau di Barat tuh kan kalau kalian baca penelitian-penelitian yang baik gitu ya, itu biasanya populasinya memiliki 30 elemen. 30 elemen itu berarti ada 30 populasi gitu. Nah, dari 30 populasi itu dia ambil sampelnya berapa. Seperti itu. Nah, ini salah satu cara untuk menentukan angka sampel menurut Slovin.
Misalkan gini, kita meneliti pengaruh jadwal terhadap semangat belajar. Nah, ini kalau kita bicara variabel, nah ini variabelnya mana? Ada berapa variabel? Ini judulnya nih. Ini judulnya nih. Pengaruh jadwal terhadap semangat belajar. Variabelnya mana? Jadwal variabel X dan semangat belajar variabel Y. Ini judul sederhana. Tapi kita ingin menentukan sampelnya. Berapa orang? Di SMK tersebut terdapat 130 siswa. Dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel bukan 0,0 tapi 5%. Jadi tingkat kesalahannya 5%. Maka berapa jumlah sampel yang harus diambil? Nah, ini rumus-rumusannya ya. N itu jumlah populasi, kemudian 1 plus 130 dibagi 0,05 kuadrat gitu. Sama dengan 98,11. Maka yang akan menjadi sampel adalah 98 atau 99 orang. Nah, ini rumus penghitungannya seperti ini. Kalian juga bisa melihat ini dalam tabel. Jadi nggak usah ngitung manual. Cari aja tabel sampel Slovin. Nah, itu udah banyak di internet. Artinya kalian melihat kalau populasinya sekian, sampelnya berapa gitu. Kalau populasinya 1000, sampelnya berapa gitu. Nah, ini tabel yang dimaksud ya. Jadi ini ada di slide juga, jadi kalian bisa lihat. Nah, N itu apa yang paling kiri? Kan sampai 270 tuh. Nah, itu jumlah populasinya. Nah, lihat tuh. Ada sampai 1 juta. Nah, ini yang paling, coba perhatikan yang N ya. Nilai N ini dari 10, ini 1 juta. Nah, jadi kalau 10, berapa tuh? S ini sampelnya. 10 semuanya jadi sampel. Kalau 15, ya kalau tarafnya 5%, kita ambil yang 5% ya. Karena yang sosial tuh yang 5%. Cara menentukannya seperti itu. Misalkan rata-rata nih yang 130 tadi itu. Nah, dia akan ada di tahap 95 gitu ya. Jadi bisa jadi penghitungannya itu seperti tadi atau melihat tabel ini. Saya sih biasanya melihat tabel ini karena lebih simpel gitu ya. Tabel penentuan sampel, angka sampel. Rata-rata mahasiswa yang pendidikan itu di sini antara 35, 40 sampai nggak lebih dari 270. Nah, jadi ketika kalian nanti misalkan mau meneliti mahasiswa FAI yang jumlahnya 1000, nah maka kalian lihat ini 1200. Nah, coba kalian lihat 1200 itu berapa sampelnya coba? Silakan dilihat tabelnya. Ya? 270. Ya, betul sekali 270. Nah, itu adalah angka yang menjadi sampel. Nah, 270 orang itu, nah itu harus kita tentukan dengan cara salah satu tadi, pakai teknik sampling tadi, simple random atau yang lain. Jadi 270 itu misalkan gini, kita akan mengambil dari bagi-bagi nih. Misalkan semua masuk FAI kan berarti semester 1 masuk, semester 3 masuk, semester 7 masuk, semester 5 masuk, semuanya masuk. Nah, gitu. Nah, jadi kita akan ambil sampel misalkan di kelas semester 1 kelas A yang ganjil. Di semester 1 kelas B yang ganjil juga seperti itu. Itu PS, mahasiswa perbankan syariah. Dan mahasiswa PAI juga begitu. Mahasiswa PBA juga begitu. Jadi 270 ini harus terdistribusi secara sangat rata gitu. Jangan 270 ini semuanya mahasiswa PBA gitu atau semuanya mahasiswa PPAI. Nah, itu nggak mewakili nanti. Ya, ini terlalu banyak misalkan 1200 ya. Misalkan yang sedikit aja deh, misalkan yang 100. Kita akan mengambil sampel sejumlah 78 orang, misalkan seperti itu. Idealnya ya 78 orang. Nah, kita dalam menentukan 78 orang itu harus benar-benar memperlihatkan ketersebaran sampel itu. Andaikan dia tersebar di beberapa kelas gitu. Jadi jangan sampai ada satu anggota kelas yang nggak ikut jadi sampel. Contoh, 78 ini ada 4 kelas misalkan, 100 orang ini populasinya misalkan. 100 orang ini merupakan jumlah dari 4 kelas.
Yang mana berarti masing-masing kelas ada 25 orang toh, gitu kan? Nah, bagaimana caranya menentukan 78 ini? Nah, pastikan semua anggota kelas itu masuk ke dalam 78 ini. Jangan sampai ada salah satu anggota kelas yang tidak ikut. Maka dia tidak bisa. Nah, pengambilan sampel secara acak atau random sampling tadi itu dianggap metode yang paling baik karena dia tidak ada memiliki peluang yang sama gitu ya. Nah, bagaimana ini sedang menjelaskan random sampling. Kita tetapkan dulu populasinya, kemudian semua anggota populasi kita tahu datanya. Nah, mendaftar itu maksudnya mendata gitu. Kemudian pilih sampel dengan menggunakan prosedur tertentu. Nah, prosedur ini dimaksud adalah seperti aplikasi yang tadi saya sampaikan atau beberapa teknik-teknik tertentu yang Anda buat agar mencapai jumlah minimal sampelnya tadi. Ini saya kira tidak perlu, nanti tabel ada beberapa, nah ini ya. Ini contoh pengambilan sampel acak, ya banyak banget, ini 5.000 guru. Pengambilan sampel dengan undian, ini nanti bisa kalian baca deh. Artinya nggak semuanya nanti saya sampaikan karena kalian bisa melihat di artikel yang kalian unduh bagaimana mereka menentukan sampel. Nah, kalau stratified, itu digunakan untuk beberapa tingkatan tertentu. Misalkan kamu ingin meneliti perbedaan penguasaan kosakata kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu ntar di sampelnya dipisah-pisah gitu. Gak mungkin kita generalisir antara orang yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 kalau kita ingin meneliti spesifikasi tertentu. Nah, jadi kapan kita menggunakan stratified random sampling? Ketika kita ingin menggunakan kasta-kasta tertentu atau tingkatan tertentu dalam pendidikan. Misalkan saya ingin meneliti kemampuan bahasa Arab kelas 1. Jangan sampai anak kelas 2, kelas 3 jadi sampel juga gitu. Karena nanti pasti akan bias hasil penelitiannya. Seperti itu. Nah, ini seperti tadi ya. Mengambil contoh yang misalkan kalian mau mengambil 150 guru dari 1.500 guru sebagai populasi. Sampelnya kan 150. Maka kalian harus mengambil 50 guru SD, 50 guru SMP, dan 50 guru SMA. Itu pembagian rata. Nah, saya ingin menekankan yang tadi saya jelaskan, pengambilan sampel non acak atau yang probability gitu ya. Pakai sampel purposive gitu. Loh, kok ada gambar ini? Nah, jangan, itu nanti penelitian kualitatif ya. Jadi ketika saya sudah mengkhususkan kan gitu, kepada penelitian kemampuan berbicara bahasa Arab anak jalanan di Jalan Yosudarso, nah itu kita tidak mungkin meneliti secara acak sampelnya, tapi kita harus purposif atau sampel-sampelnya sudah kita tentukan, bahasa gampangnya seperti itu. Ya, jadi yang sering dipakai adalah pengambilan sampel purposif ini. Nah, jadi kalian nanti bisa melihat contoh-contoh yang ada di dalam penelitian artikel yang kalian download ya. Adakah yang menggunakan sampel purposif ini? Tapi biasanya penelitian yang dilakukan juga menggunakan penelitian kualitatif, dia tidak pakai bahasa sampel, tapi bahasanya informan. Yang mana itu sama dengan sampel purposif tadi. Bedanya apa? Istilah sampel purposif itu digunakan di penelitian kuantitatif, tapi penelitian kualitatif menggunakannya informan. Seperti itu. Nah, ini penelitian kualitatif ya, jadi nanti kita akan jelaskan enggak sekarang. Nah, satu lagi sebenarnya ada snowball. Nah, ini. Ada yang namanya snowball sampling. Nah, ini juga yang sering dipakai. Nah, ini kalau gambar begini, kira-kira maksudnya apa ya? Tanda panah, kemudian ke A. Dari A ke B ke C. Gitu. Ada yang bisa menerjemahkan sebelum saya jelaskan? Snowball itu artinya apa sih? Bola salju. Nah, bola salju itu kalau ngelinding, dia semakin kecil apa semakin besar?
Besar, Pak. Ya, semakin besar karena dia mengumpulkan salju-salju yang nempel sama dia. Nah, teknik snowball itu begitu. Jadi kita mendapatkan data dari si A. Nah, si A itu memberikan informasi, ada datanya itu juga bisa dikembangkan di si B dan si C. Gitu. Nah, akhirnya kita melakukan perluasan ke si B dan si C. Nah, dari si B itu kita dapat si G. Dari si C kita dapat si D. Nah, kemudian dari si G itu seperti ini. Terus aja menggelinding seperti bola salju. Sehingga data yang kita dapat itu banyak berdasarkan dari teknik snowball tadi. Artinya samplingnya itu pertama kita mulai dari 1 orang. Nah, 1 orang nanti meluas ke 2 orang meluas ke 4 orang meluas ke 16 orang, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai data itu bersifat apa ya? Istilahnya itu sudah ajeg gitu, sudah memang benar gitu, datanya seperti ini. Kembali lagi kepada si A. Nah, itu yang dinamakan snowball sampling. Baik, anak-anak sekalian, saya kira itu ya penyampaian materi terkait dengan